So, welcome to the internal affair. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia ya. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 nih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Terima kasih buat Amal Afiari, Jazuli Jam-Jam dari Kota Baru, Duren Terminal Bungur Asih, Derajat dari Kalimantan Tengah, Muhammad Aji, Enyong Ratau, Zainuddin dari Pasir Balengkong, Ejo Ijura dari Malaysia, Dayat dari Muarau, Dani Ahmad dari Bandung, Murtaza dari Aceh. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Trigger. Bagaimana keseruan filmnya? Tanpa banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Berlatarkan tahun 1993, di mana pada saat itu terlihat sebuah kantor kepolisian yang sengaja dibakar oleh kelompok orang. Sementara itu pada saat yang sama, terlihat seorang pria yang bernama Michael sengaja membuat sebuah kekacauan agar ditangkap dan ditahan di kantor kepolisian. Dan tak perlu waktu lama ia mampu membuat para tahanan lain untuk tunduk terhadap dirinya. Selama dalam penjara tersebut, Michael pun menjalankan bisnis ilegalnya. Kemudian scene berganti pada tahun 2021. Di saat terlihat seorang pria bernama Praba yang merupakan anggota kepolisian. Namun pekerjaannya tersebut ia rahasiakan dari semua anggota keluarganya karena sebuah alasan tertentu. Sementara di kantor kepolisian, Praba berteman dengan Deva yang juga merupakan anggota kepolisian. Sementara itu ayah Praba merupakan seorang mantan anggota polisi. Namun saat ini ayah memiliki penyakit lupa ingatan yang biasa disebut dengan sebagai penyakit Alzheimer. Dan ia pun harus menjalani pemeriksaan secara rutin untuk mencegah penyakit tersebut menjadi lebih parah. Dokter juga menyarankan kepada ayah Praba untuk menggambarkan setiap hal-hal yang ia ingat untuk membantunya mengingat sesuatu. Dan dalam sebuah gambar yang dibuat oleh ayahnya tersebut terlihat sebuah kantor kepolisian seperti pada scene awal film ini. Perbuatan Michael yang dengan sengaja melakukannya untuk membakar semua bukti-bukti kejahatan yang ia lakukan. Namun meskipun begitu, Michael dengan cerdas merekayasa kejadian tersebut dan mengorbankan salah satu anak buahnya untuk menjadi seorang tersangka. Sementara dirinya melakukan kejahatan lain untuk mengalihkan perhatian para polisi. Kemudian pada saat itu kepala kepolisian memerintahkan anggotanya untuk menyelidiki kasus mengenai penyelundupan senjata api yang merupakan milik para anggota polisi yang akan diperbaiki. Dan dalang dari kasus ini adalah Pandi. Ia meminta kepada para anggota untuk mengumpulkan bukti mengenai hal-hal tersebut sebelum ia menangkap Pandi. Kepala polisi itu pun meminta Deva untuk memimpin kasus ini dibantu oleh Praba. Tak perlu waktu lama, mereka pun mendapatkan bocoran mengenai lokasi dan jadwal pengiriman yang akan dilakukan oleh Pandi. Dan semua informasi tersebut Praba dapatkan dari Murti yang berhutang budi kepada dirinya. Karena Praba mau membantu anaknya masuk sekolah setelah puluhan kali mendapatkan tolakan dari beberapa sekolah. Dikarenakan ayahnya seorang gangster. Kemudian hari penyelidikan itu pun tiba. Namun ternyata mereka malah menemukan Murti yang sedang disekap karena ketahuan membocorkan semuanya kepada para polisi. Melihat hal tersebut, Deva melaporkannya ke kepala kepolisian. Dan akhirnya ia memutuskan untuk membatalkan rencana penyelidikan itu karena semuanya sudah berantakan. Akan tetapi Praba justru pergi ke TKP untuk menyelamatkan Murti. Dan sesampainya di sana, ia langsung menghabisi para penjahat hingga tak ada yang tersisa.
Setelah semuanya selesai, kepala kepolisian menemui Praba dan menegurnya karena telah bermain hakim sendiri. Ia pun diberhentikan dari pekerjaannya. Akan tetapi setelah diberhentikan, Praba diajak oleh kepala kepolisian ke sebuah tempat makan. Sesampainya di sana, kepala kepolisian tersebut menjelaskan bahwa hal ini merupakan tempat penyamaran. Mendengar itu, Praba sedikit bingung. Kemudian kepala kepolisian tersebut menjelaskan bahwa di dalam bangunan yang seperti restoran ini terdapat sebuah kantor yang rahasia yang disediakan olehnya untuk mengawasi para anggota polisi yang berbuat tidak jujur dan menyalahgunakan jabatannya. Ia juga memberitahu bahwa orang-orang yang ada di dalamnya saat ini merupakan anggota polisi terpilih termasuk Praba. Praba ditugaskan untuk memantau dan melaporkan para anggota kepolisian yang melakukan kejahatan. Kepala kepolisian itu juga mengingatkan untuk menjaga rahasia mengenai identitas diri Praba saat ini. Setelah itu Praba dan rekan-rekannya pun mulai melakukan pekerjaannya dan tak perlu waktu lama. Mereka mampu menangkap dan memberhentikan para oknum-oknum polisi yang tak bertanggung jawab atas jabatan yang telah mereka miliki. Lalu pada saat Praba beserta rekan-rekannya sedang melakukan tugasnya di luar, tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang wanita cantik yang bernama Janani yang bekerja di sebuah panti asuhan. Sementara itu terlihat Michael yang didatangi oleh anak orang kepercayaan yang bernama Adi. Kedatangannya ke sana adalah untuk memberitahukan mengenai rencana pengiriman narkoboy pada malam ini sebanyak 100 kg. Michael pun menyetujui hal tersebut. Namun sayangnya hal itu diketahui oleh pihak kepolisian dan lagi-lagi kepala kepolisian mempercayai Deva untuk menangani masalah tersebut. Hingga akhirnya mereka pun berhasil menghentikan mobil yang membawa barang-barang haram tersebut. Tapi tanpa mereka ketahui mobil yang berhasil dihentikan itu adalah sebuah jebakan untuk mengelabui polisi. Karena mobil yang sebenarnya telah berhasil membawa barang itu yang melaju tepat di samping mobil yang dihentikan oleh para polisi. Di sisi lain terlihat kakak Praba yang bernama Karti sedang merayakan anniversary pernikahan yang ke-10 tahun di sebuah restoran yang dijadikan markas oleh Praba. Namun, hal itu membuat istrinya sangat bahagia karena mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Kemudian, rekan kerja Praba yang berpura-pura menjadi pelayan mendengar berita tersebut. Ia langsung menemui Sri dan menyarankan untuk mengadopsi seorang anak. Mendengar hal tersebut tanpa pikir panjang, mereka langsung menyetujui saran Prumal. Dan Praba pun merekomendasikan panti asuhan yang dikelola oleh Janani. Kemudian pada keesokan harinya, Karti dan keluarga besarnya mendatangi panti asuhan tersebut dan mereka pun menemui Janani. Sementara ayah Praba yang juga ikut ke sana terlihat seperti mengenang sesuatu di masa lalu. Dan tiba-tiba datang seorang gadis kecil menemui dirinya. Gadis itu bernama Nisa. Di sana terlihat ayah Praba yang sangat akrab dengan Nisa. Hal itu kemudian membuat Karti dan istrinya tertarik kepada Nisa yang muda, akrab, dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengadopsi Nisa. Janani yang mengetahui keputusan tersebut meminta waktu kepada keluarga Praba untuk menyiapkan berkas milik Nisa yang memiliki sedikit kendala. Akhirnya mereka pun setuju dan pulang, sedangkan Praba yang penasaran menanyakan maksud dari kendala tersebut. Dan di sana Janani pun menceritakan bahwa sebenarnya Nisa ini sudah diadopsi oleh sepasang suami istri yang bernama Kumar selama kurang lebih 2 tahun. Namun Nisa tidak pernah bahagia selama hidup di sana. Itu semua bisa Janani ketahui karena panti asuhan mereka selalu mengecek keadaan anak-anak yang diadopsi selama 3 tahun ke depannya untuk memastikan yang terbaik bagi anak-anak tersebut. Dan jika anak tersebut tidak bahagia, panti asuhan akan mengambilnya kembali. Setelah mengatakan itu, Janani berjanji akan menangani hal ini agar keluarga Praba bisa mengadopsi Nisa. Beberapa saat kemudian akhirnya Nisa pun berhasil diadopsi oleh keluarganya Karti. Dan tentunya kabar bahagia itu disambut hangat sembari mereka rayakan di sebuah mall. Sementara itu terlihat Adi yang sedang mempersiapkan sebuah rencana untuk menculik seorang gadis. Dan kebetulan penculikan tersebut tertangkap oleh kamera pengawas yang tengah diawasi oleh Praba. Dan tanpa pikir panjang, ia pun langsung pergi untuk menolong gadis tersebut. Akan tetapi hal itu dicegah oleh rekannya karena mereka tahu bahwa semua ini bukan tugasnya, melainkan tugas anggota kepolisian yang berwajib. Namun meskipun demikian, Praba tidak peduli dan langsung pergi untuk menolong gadis tersebut.
Dan akhirnya Praba berhasil menemukan tempat di mana gadis itu disekap. Ia pun tak berpikir panjang dan langsung masuk menghabisi semua orang yang berada di sana hingga tak ada satupun yang tersisa. Dan gadis itu pun selamat. Akan tetapi tanpa Praba sadari bahwa semua itu hanyalah pengalihan yang dibuat oleh Adi. Bahkan sebenarnya Adi juga membuat keributan di jalan raya agar para polisi sibuk menangani masalah-masalah kecil yang terjadi saat ini. Dan ia bisa leluasa melakukan tujuan utamanya, yaitu untuk menculik Nisa. Praba yang mengetahui bahwa Nisa telah diculik langsung pergi ke sebuah mal untuk menemui Janani. Sesampainya di sana, Janani pun memberitahukan bahwa setelah kejadian itu ia tidak bisa menghubungi anggota kepolisian karena di waktu yang sama mereka semua sedang menangani semua masalah yang terjadi di kota. Mendengar itu, Praba merasa aneh dan ia langsung pulang ke markasnya dan menjelaskan mengenai kejanggalan yang terjadi di kota pada siang tadi. Di sana Praba berasumsi bahwa para penjahat yang melakukan keributan hari ini merupakan orang yang sama. Praba pun memerintahkan rekannya bernama Asik yang merupakan seorang hacker untuk melihat kembali CCTV dan mengeceknya. Karena ia yakin bahwa penjahat tersebut pasti melakukan hal yang sama setiap menjalankan kejahatannya. Dan ternyata semua kecurigaan Praba itu benar adanya. Di mana pada saat itu Asik menemukan sebuah kejadian yang serupa tepat pada bulan lalu, yaitu pada saat para polisi dibuat sibuk mengenai penyelundupan narkoba yang digagalkan oleh Deva. Dan dalam kejadian itu melintas sebuah mobil yang sama seperti mobil yang berada di TKP saat penculikan Nisa. Setelah mengetahui, Praba juga meminta Asik untuk melacak keberadaan mobil tersebut dan mengetahui siapa sih pemilik yang sesungguhnya, agar Praba dapat dengan mudah mengetahui di mana Nisa berada. Akhirnya tak perlu waktu lama Asik mampu mengetahui pemilik mobil tersebut yang tak lain adalah Adi. Ia juga meretas GPS yang ada di mobil dan berkat kemampuan Asik itulah mereka dapat mengetahui mobil milik Adi masuk ke sebuah bangunan bekas yang ternyata itu adalah tempatnya Adi dan juga bawahannya mengurung anak yang akan ia selundupkan termasuk Nisa. Dan di sisi lain Michael yang mendapat informasi bahwa dirinya mendapatkan serangan saat menculik seorang gadis. Kemudian langsung menghubungi Adi untuk memintanya segera pergi dan bersembunyi. Karena Michael yakin orang yang menyerang anak buahnya tempo lalu akan datang ke tempat mereka. Mendengar hal tersebut, Adi pun sedikit ketakutan dan memerintahkan bawahannya untuk membakar tempat mereka sebelum orang itu datang, agar perbuatan mereka tidak diketahui. Namun pada saat setengah bangunan mulai terbakar, ada seorang yang datang. Orang tersebut tak lain adalah Praba. Dan Praba langsung menghabisi mereka kecuali Adi, karena ia tahu bahwa ada yang disembunyikan olehnya. Setelah semua musuhnya telah habis, Praba kemudian menyelamatkan Nisa dan membawanya untuk pulang. Kemudian pada keesokan harinya, Janani meminta Praba menemuinya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di sana, Janani menceritakan bahwa saat kejadian Nisa hilang, ia sempat mengira bahwa itu dilakukan oleh Kumar. Namun ternyata semua itu salah karena pada saat Janani mendatangi rumah Kumar, ia melihat Kumar dan istrinya sudah mati. Mendengar cerita itu, Praba mencoba menenangkan Janani dan memintanya untuk jangan khawatir. Praba pun mengenalkan identitas yang sebenarnya, agar Janani yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Michael yang mengetahui kejadian tersebut langsung menghubungi pengacaranya untuk membuat sebuah surat kebebasannya terhadap orang yang telah menyerang para anak buahnya termasuk Adi. Michael juga mendapat informasi mengenai keadaan Adi yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Mengetahui itu, Michael membuat rencana untuk mendatangi rumah sakit tersebut karena ia yakin bahwa ini merupakan jebakan yang dibuat oleh penyerang alias Praba. Kemudian Sin berganti ke sebuah rumah sakit tempat Adi dirawat. Di sana terlihat Praba dan juga rekan-rekannya sedang memantau untuk mengetahui siapa dalang yang sebenarnya dari kejahatan itu, karena mereka tahu bahwa akan ada seseorang yang datang menjenguk Adi. Dan dugaan Michael benar mengenai jebakan yang dibuat oleh Praba. Ia pun dengan sengaja mendatangi rumah sakit tersebut. Kemudian Michael memerintahkan orang untuk membunuh Adi karena perbuatan ceroboh Adi membuat bisnisnya yang telah ia lakukan selama puluhan tahun hampir diketahui oleh pihak kepolisian. Setelah membunuh Adi, pria suruhan Michael pun keluar dan berpura-pura menyandra Michael. Ternyata semua itu adalah rencana Michael untuk menjebak orang-orang yang sedang dicarinya, karena Michael tahu pria itu adalah seorang polisi dan
sebagai anggota polisi mereka pasti akan bertindak ketika melihat dirinya disandra. Sementara Praba yang melihat itu mencoba untuk menolongnya. Namun sebelum ia melakukan itu, salah satu timnya, yaitu Prumal, telah menembak pria yang menyandra Michael dari jauh, yang membuat rencana Michael akhirnya gagal. Pada keesokan harinya, ibu Praba memberitahukan bahwa ayahnya telah pergi dari rumah. Mengetahui hal tersebut, ia pun langsung bergegas pergi mencari ayahnya, yang ternyata pada saat itu ayahnya berada di pinggir jalan raya sembari kebingungan. Praba yang melihat ayahnya langsung menghampiri dan membawanya untuk pulang. Namun pada saat di perjalanan, tanpa sengaja ia melihat sebuah gereja yang sama persis seperti gambar yang dibuat oleh ayahnya. Dan di samping gereja tersebut terdapat sebuah panti jompo. Lalu setelah mengantar ayahnya pulang, ia kembali ke gereja yang ia lihat tadi untuk mencari informasi yang mungkin saja itu penting. Sesampainya di sana ia mendatangi seorang pendeta yang memperlihatkan foto ayahnya. Pendeta yang melihat itu mengatakan bahwa ia tidak mengenal ayah Praba. Mengetahui itu, Praba pun bertanya mengenai panti jompo yang berada di sebelah gereja. Pendeta yang mendengar pertanyaan itu pun menjelaskan bahwa panti jompo yang berada di sebelahnya saat ini adalah bekas panti asuhan. Itu semua terjadi karena pada 25 tahun yang lalu, semua anak yang berada di sana mendapat orang tua yang mengadopsi mereka. Hingga akhirnya bangunan itu dijadikan sebagai panti jompo. Informasi itu membuat Praba merasa janggal, karena baginya tidak mungkin semua anak di sana diadopsi dalam kurun waktu 1 tahun. Setelah itu, ia pun pergi menuju markasnya dan memberitahukan informasi tersebut kepada rekan-rekannya. Di sana Praba juga yakin bahwa ada kejahatan yang melibatkan anak-anak dari panti asuhan. Karena 3 tahun sebelum semuanya anak-anak itu diadopsi, tepatnya pada tahun 1993, kantor kepolisian terbakar dan di hari itu juga ayahnya mendapat serangan lalu diberhentikan dari kepolisian. Kejanggalan itu benar-benar membuat Praba bingung. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk menemui Janani dan meminta data anak-anak yang diadopsi beberapa tahun lalu. Mengingat bahwa panti asuhan yang dikelola oleh Janani selalu melakukan pemeriksaan kepada anak yang diadopsi selama 3 tahun ke depan sebelum mereka benar-benar melepaskannya. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk menemui anak-anak yang diadopsi, tapi tidak semua mereka hanya mendatangi anak yang belum sekolah atau yang melakukan homeschooling. Karena Praba yakin bahwa para penjahat itu tidak akan mungkin membiarkan anak-anak tersebut keluar rumah. Di hari yang sama, Michael juga menculik anak-anak di kota secara acak. Dan ia meminta para orang tua itu membawa uang tebusan ke tempat yang telah ia tentukan. Hal itu tentu saja diketahui oleh pihak kepolisian karena banyak orang tua melaporkan dengan kasus yang sama. Kepala kepolisian pun menghubungi Praba untuk memberitahukan berita ini, siapa tahu ada kaitannya dengan kasus yang sedang Praba selidiki. Akan tetapi Praba yang mendengar itu yakin bahwa penculikan anak ini tidak ada kaitan dengan kasus yang sedang diselidikinya. Akhirnya kepala kepolisian pun memerintahkan Deva untuk menangani kasus tersebut. Dan setelah diselidiki, para penculik itu meminta orang tua korban membawa uang tebusan ke sebuah bar. Sementara Praba dan Janani pergi menemui satu persatu orang tua angkat dari anak-anak yang mengadopsinya. Di sana terlihat Praba yang hanya duduk menunggu di dalam mobil. Sementara Janani masuk untuk melakukan sebuah rencananya. Hingga akhirnya mereka pun menemukan salah satu anak buah Michael yang melakukan adopsi palsu. Dari handphone milik Janani yang sengaja disimpan dan berpura-pura lupa meninggalkannya. Bahkan dalam handphone tersebut juga merekam informasi tentang anak yang akan dibawa pada malam itu juga. Praba yang mengetahui hal tersebut pun langsung masuk ke dalam dan menghajar anak buah Michael hingga babak belur. Setelah menghajarnya, Praba menyuruh Janani untuk pulang ke panti asuhan dan menjaga anak-anak di sana. Praba juga memerintahkan rekan-rekan dan beberapa anggota polisi menjaga panti asuhan itu. Sementara itu Deva beserta orang tua anak-anak yang diculik pergi ke sebuah bar yang telah ditentukan. Tetapi tanpa mereka sadari bahwa mereka telah masuk ke dalam sebuah jebakannya Michael. Kemudian di sisi lain terlihat Praba yang sedang melawan para anak buah Michael yang datang ke rumah itu untuk mengambil anak yang diasuhnya. Dan untungnya ia dapat menghabisi mereka semua. Michael yang mengetahui Janani terlibat dalam masalah tersebut langsung memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke panti asuhan dan membunuh semua orang yang ada di sana. Namun semua itu gagal karena Perumal berhasil menghalangi dan membunuh semua anak buahnya Michael yang menyerang walaupun akhirnya ia mendapat luka tusukan cukup banyak dan akhirnya meninggal.
Lalu tak lama setelah itu Asik menghubungi Praba dan memberitahukan bahwa Deva dan juga para anggota lainnya mendapat sebuah serangan di sebuah bar. Akhirnya Praba pun pergi ke sana. Akan tetapi pada saat Praba tiba di sana, ia benar-benar terkejut melihat semua polisi sudah tewas. Kemudian ia pun memeriksa satu persatu polisi yang mungkin saja masih bisa diselamatkan. Namun secara tiba-tiba ada seseorang yang menembaknya dan ternyata itu adalah Michael. Pada saat Praba akan melakukan serangan balik, anak buah Michael datang sembari membawa Deva dan mengancam akan membunuhnya. Mengetahui itu Praba pun dengan terpaksa melepaskan senjatanya. Namun secara tiba-tiba Michael juga menembak anak buah itu. Ternyata selama ini Deva merupakan anak buahnya Michael. Dan di sanalah menjelaskan bahwa ia mengenal ayahnya Praba karena ia merupakan satu-satunya orang yang menyelidiki kasus adopsi palsu yang dilakukan oleh Michael dengan membayar beberapa orang tua untuk mengadopsi anak-anak selama 3 tahun. Setelah itu anak-anak tersebut akan dijual. Dan Michael pun memutuskan untuk membakar kantor kepolisian di tahun 1993 itu untuk menghilangkan bukti yang ayah Praba miliki. Bahkan Michael menjebak ayah Praba dengan kasus penculikan anak yang mengakibatkan ia diberhentikan dari kepolisian. Dan tak berhenti di situ saja, Michael menghajar ayah Praba yang membuatnya menjadi seperti saat ini. Setelah menceritakan semuanya, Michael pun bersiap untuk menghabisi Praba. Namun untungnya Praba dapat kabur dengan cara melompat ke sebuah tumpukan sampah. Selanjutnya scene pun berganti, memperlihatkan Praba yang sudah dibawa ke rumah sakit akibat luka tembak yang dilakukan oleh Michael. Dan akibat itulah keluarganya baru mengetahui pekerjaan Praba yang sesungguhnya. Hal itu benar-benar membuat ibunya sedih dan ternyata alasan Praba menyembunyikan pekerjaannya itu karena ia tahu bahwa ibunya melarang dirinya menjadi anggota kepolisian. Mengingat kejadian yang menimpa ayah Praba dulu. Sementara pada malam harinya Michael sedang sibuk menyiapkan anak-anak yang sudah diadopsi untuk dikirim. Dan pada keesokan harinya terlihat Michael menghampiri ayahnya Praba yang sedang bermain dengan Nisa. Maksud kedatangan Michael untuk membawa Nisa pergi dan beralasan bahwa ini merupakan perintahnya Janani. Ayah Praba pun membiarkan pergi dan tak berbuat apa-apa. Karena seperti yang kita tahu ayahnya Praba memiliki penyakit Alzheimer. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Praba pun diperbolehkan untuk pulang. Dan saat itu ia baru mengetahui bahwa Nisa telah dibawa oleh Michael. Hal itu benar-benar membuat Praba marah. Namun sebelum Praba pergi, ia memberikan sebuah pistol kepada ayahnya dan memintanya untuk menjaga orang-orang di rumah pada saat dirinya pergi mencari Nisa. Akan tetapi ayah Praba terlihat kebingungan. Melihat raut wajah ayahnya itu, ia pun mulai menceritakan semuanya, berharap ayahnya itu dapat mengingat kembali kejadian yang menimpanya dulu, dan ia pun pergi. Dan ternyata tepat pada malam itu Michael akan menjalankan misinya, yaitu menjual anak-anak yang telah ia siapkan. Dan dengan sengaja membocorkan kepada pihak kepolisian. Hal itu membuat para polisi tertipu dan mereka memberhentikan mobil yang salah. Karena di dalam mobil yang polisi hentikan itu hanyalah terdapat anak-anak yang diculik secara acak. Mengetahui hal ini, Praba sadar dan ia yakin bahwa mereka telah dijebak. Ia pun memerintahkan Asik untuk mengecek CCTV di jalan NH16. Mengingat bahwa angka itu sesuai dengan gambar yang ayahnya buat. Akhirnya Asik dapat dengan mudah menemukannya. Ternyata dugaan Praba benar bahwa mobil yang mengangkut anak-anak adopsi sebenarnya adalah sebuah mobil semen yang dikendarai oleh Deva. Tanpa pikir panjang, Praba langsung pergi ke tempat Deva berada. Dan ia pun berhasil menemukan mobil tersebut dan mencoba untuk mengejarnya. Sementara Michael yang mendapat informasi mengenai Praba yang berhasil menggagalkan rencananya, langsung pergi ke rumah Praba sembari membawa Nisa di dalam kandang besi. Dan ternyata di sana terlihat ayah Praba yang sudah berada di luar untuk menunggunya. Sedangkan Praba yang terus mencoba menghadang mobil tersebut akhirnya berhasil meski sempat mendapat beberapa serangan dari anak buahnya Michael. Dan tanpa pikir panjang, ia pun langsung menghabisi Deva hingga babak belur. Kemudian pada saat ia hendak membunuh Deva, Michael menelponnya dan ia mengancam akan membunuh semua anggota keluarganya. Dan Praba yang mendengar ancaman itu tidak menghiraukannya. Ia pun tak segan-segan langsung menembak Deva hingga tewas. Michael yang mendengar suara tembakan itu pun benar-benar marah dan ia akan membunuh Nisa. Namun ayah Praba berhasil menggagalkannya karena Michael lebih dulu ditembak oleh ayahnya Praba yang telah mengingat semua perbuatan Michael terhadap dirinya dulu. Film pun selesai. Itulah alur cerita film dari yang berjudul Trigger.
Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive ya. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.